wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, taufik dan hidayahnya, sehingga Allah masih mudahkan langkah kita menuju masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala guna menunaikan satu perintahnya, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima salat kita dan segala macam amal ibadah kita pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, para pengikutnya kita semuanya, insyaallah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Seperti biasa setiap hari Rabu, hari ini tanggal 7 Agustus bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah, kita akan dengarkan sama-sama kajian yang alhamdulillah insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Al-Farisi SAG. Dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita, dan tema yang akan beliau sampaikan yaitu 4 cara mendeteksi penyakit hati. 4 cara mendeteksi penyakit hati. Waktu kita hingga pukul 1, Pak Ustaz, ya mungkin 10 atau 15 menit sebelum pukul 1 diberikan kesempatan kepada jemaah untuk sesi tanya jawab. Kajian kita disiarkan langsung di channel YouTube Masjid Burj Al Bakri secara live langsung, dan juga bisa disaksikan siaran tundanya. Silakan para jamaah sekalian lakukan like, share, komen, dan subscribe. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah yang sama-sama saya hormati, seluruh para jamaah kajian zuhur. Alhamdulillah, kita pada siang hari ini akan mengupas tentang ilmu fardu ain, ilmu yang wajib kita pelajari namun orang sering melalaikannya. Itu ilmu yang terkait dengan qalbu, tentang hati. Sebagaimana yang kita tahu, Allah menitipkan 2 perkara kepada kita. Yang pertama an-nafs, yang kita terjemahkan dengan kata jiwa, dan yang kedua al-qalbu, yang kita terjemahkan dengan hati. Nafs ini hadirin titipan dari Allah, yang mana Allah titip kepada kita agar nafs ini ditundukkan, dijinakan, sampai nafsu itu bertingkat dari mulai nafsu ammarah bisu naik ke nafsul lawamah dan pulang dalam keadaan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini PR kita hadirin, 3 tingkatan. Kalau nafsu kita belum sampai kepada nafsul mutmainnah, maka itu menjadi problem besar buat kita. Karena kita akan pulang menghadap Allah dalam keadaan tidak tenang. Ya. Kalau dalam istilah Betawi, ya saya ini orang Betawi hadirin. Kalau orang rohnya nggak tenang, jadi roh santai aja hadirin ya. Jadi boleh sambil senderan, boleh senderan tiang juga boleh. Cuman pahalanya setengah sama tembok gitu ya hadirin. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah titipkan kepada kita qalbu, atau yang kita terjemahkan biasanya dengan apa? Hati. Nah, ini qalbu kita hadirin diciptakan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam sanubari manusia yang keluar dalam keadaan bersih. Kita lahir, kalau kata Nabi kita Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Namun seiring berjalannya waktu ya, dan masa, umur makin tua, hati makin kotor. Maka siapa yang berpulang kepada Allah dalam keadaan hati yang kotor, maka dia tidak akan selamat dan akan mampir dulu ke terminal yang namanya terminal neraka. Nauzubillah. Maka PR kita, selain nafsu itu harus menjadi mutmainnah, qalbu harus menjadi qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ini PR kita. Maka saya membuat satu kurikulum
yang berkenaan tentang masalah hati, fokus di hati aja. Bagaimana kita menghilangkan penyakit riya, bagaimana menghilangkan penyakit ujub, bagaimana menghilangkan penyakit sombong. Yang ini semua kalau seandainya bercokol di hati kita dan belum kita bersihkan, naudzubillah min dzalik, kita pasti akan mampir dulu ke dalam neraka. Nah maka ya, poin nomor 1 yang pertama, kalau kita ingin membersihkan hati, pengen sembuh dari penyakit hati, nomor 1, sadarilah bahwa kita semua berpenyakit. Ya. Orang kalau lagi sehat diajak ke dokter mau nggak kira-kira? Nggak bakal mau ya. Kata dia apa? Lah gue sehat, aneh nggak sakit, aneh ngapain ke dokter, betul nggak? Orang akan marah kalau seandainya dia nggak sakit tapi diajak ke rumah sakit. Ya. Tapi kalau kita merasa diri kita sakit dan kita pasti akan pergi ke rumah sakit, kita pasti akan berobat. Begitupun penyakit hati. Nah maka cara mendeteksinya, penyakit hati beda dengan penyakit zohir ya. Kita kalau penyakit zohir itu yang ngerasain kita, betul. Kepala sakit, pusing, jantung sakit, sesak, asam lambung naik ya, perut sakit. Itu kalau penyakit fisik yang sakit kita, yang ngerasain kita. Tapi kalau penyakit hati berbeda. Yang sakit kita, yang ngerasain orang lain. Tuh hadirin, itu uniknya penyakit hati. Yang sakit kita, yang menderita kita, tapi yang merasa orang lain. Maka penyakit ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya tadi? Kalau yang sakit kita, kita tahu, kita obatin. Nah masalahnya yang tahu bukan kita, justru yang tahu kadang istri kita, yang tahu teman kita, yang tahu bawahan kita. Kita nggak berasa kita punya penyakit ego, kita punya penyakit sombong, yang berasa orang lain. Ada orang kena penyakit sombong, kalau salaman kagak mau cium tangan orang, maunya orang cium tangan dia. Makanya kalau salaman tangannya begini mulu hadirin, bawaannya mau jodorin aja. Itu penyakit tidak terasa hadirin, betul gak? Ada satu penyakit namanya sombong. Nanti kita bahas kalau kita ketemu lagi ya. Ciri yang paling jelas dari sifat sombong, mudah marah itu. Mudah marah. Saya mau tanya hadirin ya, kita punya istri, sering marah nggak? Hah? Jarang apa sering? Seringnya sering banget apa sering aja? Mau bilang banget, malu mau Ustadz. Kalau seandainya hadirin dalam rumah tangga salah satu pasangan marah-marah terus, terjangkit virus sombong. Karena orang kalau tawadu nggak bakal berani marah sama orang. Kalau orang merasa lebih rendah nggak bakal berani ngomel sama orang. Tapi ketika kita merasa berkuasa, merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi, paling gampang marah sama orang. Maka kalau ada pasangan memiliki sifat tawadu, pasti pas rumah tangganya sakinah, mawaddah, orang karena nggak ada yang ngomel. Dua-duanya diem, ya. Lakinya diem, bininya diem. Ya, bagus. Ya. Cuman kadang-kadang jangan diem mulu, orang diajak ngobrol diem, diajak jalan diem, diam-diam angkat pantatnya kayak jangan-jangan itu buang air itu. Ya bahas aja begitu ya. Nah jadi penyakit fisik yang deteksi kita sendiri, adapun penyakit hati yang bisa tahu hanya orang lain. Yang kedua, penyakit fisik akan hilang ketika penderitanya meninggal dunia. Ya kita nih sohib gula, ada sohib gula yang kalau dikit-dikit ngecek gula 200, kopinya kurangin gitu. Ada lagi sohib apa? Asam urat. Ya, banyak dah yang selonjoran tuh kayaknya sohib asam urat itu. Ngaji bukannya pengen di pojok mulu nyender begini selonjoran itu. Itu ada lagi ya, macam-macam. Orang makin tinggi usianya, kadang yang diomongin bukan prestasi, bukan apa, yang diomongin penyakit aja. Betul ya? Gimana? Gula aman gula? Saya walau muda begini hadirin pernah ngecek gula 500 hadirin. Ya, makanya saya gula banyak di rumah, ya ada gula habis berkat. Artinya penyakit fisik manapun itu pasti hilang kalau penderitanya meninggal. Yang jantung meninggal hilang, kanker meninggal hilang. Tapi penyakit hati ketika kita bawa meninggal, itu penyakit tidak hilang. Yang mati masih ada sifat sombong tetap ada. Yang mati masih ada sifat iri masih ada.
Bahkan kata baginda Rasul dalam hadisnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit kesombongan. Enggak bakal masuk surga. Mithqal, paham hadirin mithqal? Seatom, kalau sekarang terjemahannya seatom. Setitik, secuil kesombongan kagak bakal masuk surga. Ini yang kita ngeri hadirin. Ya. Jujur ya, jangankan antum, saya pun berpotensi sombong. Karena sombong itu ada 7 potensinya. Sebabnya 1, ilmu. Kita kalau udah sampai gelar doktor, ngelihat yang masih MA, yang masih SPDI, kira-kira pandangan kita merendahkan, kadang apa menghinakan. Kadang-kadang ya agak ngeremehin. Itu udah sombong aja. Berpotensi sombong orang yang punya ilmu. Yang kedua, orang yang punya ketampanan. Kita kalau yang Allah kasih rupa bagus, rupa cakep, dikit-dikit jelekin orang hadirin, ngeremehin orang. Apalagi yang nomor 3 ini rada sensitif, urusan nasab hadirin. Orang punya nasab bagus, ya itu sangat-sangat berpotensi buat sombong. Apalagi udah adu-adu nasab gitu hadirin. Ente asli mana? Ane asli Cirebon. Oh Cirebon. Ente masih turunan Sunan Gunung Jati? Oh bukan, aneh orang biasa. Kenalin aneh. Tuh bagus. Ya salah. Aneh Raden. Oh ente turunan sono? Isi katanya begitu. Udah ada mulai ngomongin tinggi tuh. Mulai ngomongin tinggi. Kenapa? Masalah nasab itu sangat berpotensi. Makanya tadi kita harus belajar nih bagaimana sebelum meninggal penyakit sombong kita sudah dikikis sama Allah. Biar pulang kolbu kita kolbun salim. Nah, apa caranya? Ya, ada 4 cara kita mengetahui penyakit hati. Ya, ini yang disebutkan oleh sebagian ulama ahli hati. Yang pertama, cara untuk mengetahui penyakit hati adalah memiliki seorang guru. Cuman ini guru bukan sembarang guru. Ini gurunya alim, gurunya soleh. Bahkan ini guru bisa mengetahui aib-aib kekurangan kita. Nggak semua guru bisa. Nggak semua guru mampu bisa membaca kekurangan orang lain. Apalagi aib-aib kesombongan yang tersembunyi. Ya. Kadang mohon maaf ya, ada orang sering ngomong al-fakir. Ya, al-fakir ya. Berasanya kayaknya merendah, kayaknya sih tawadu kalau ngomong dikit-dikit al-fakir gitu. Tapi mohon maaf hadirin, tidak semua orang yang berlaku tawadu betul-betul tawadu. Kadang-kadang ada orang berlaku tawadu agar diangkat sama orang lain, atau yang kita bilang pura-pura tawadu. Ya. Kan sering tuh orang bilang begitu ya, gua mah bodoh, aneh mah rendah, aneh mah hina. Kalau ada orang ngomong gitu hadirin, coba kita benerin omongannya. Aneh mah bodoh, oh iya ente bodoh, sini ada orang bodoh gitu. Marah nggak kira-kira? Kalau marah berarti pura-pura. Kalau marah berarti pura. Karena orang bodoh tidak akan marah kalau dipanggil bodoh. Kalau emang dia benar-benar merasa bodoh, tidak akan marah dipanggil bodoh. Makanya ciri orang tawadu nggak mudah marah. Mau dikata jelek, mau dikata hina, mau dikata bodoh, ahlan, marhaban. Ustadz sesat sini. Oh iya, apa? Kenapa? Alhamdulillah. Senyum aja kita. Ya, santai. Kenapa? Nah kalau emang kita nggak sesat, ngapain marah? Ya. Jadi kadang itu marah itu adalah tanda orang itu merasa besar. Karena kalau orang merasa besar paling susah banget nurun. Ya. Nah ini pernah kejadian hadirin. Ada seseorang pengen mencari guru. Nih cara mencari guru yang seperti ini bagaimana? Ada 2 orang pemuda datang ke masjid. Kalau di Arab masjidnya nggak seperti ini. Masjidnya besar dan setiap tiang ini ada halakoh majelisnya. Jadi kadang satu masjid itu ada 2 kajian, 3 kajian gitu. Cuman nggak pakai speaker. Nah ini 2 anak muda tadi lagi nyari majelis, fan majelis. Di mana kita duduk? Ya. Ayo kita coba aja di mana. Nah situ tuh datang. Nih 2 anak muda. Anak muda ini datang kemudian tidak duduk tapi berdiri. Sang guru melihat ada anak muda pengen ngaji cuman diri. Kata gurunya, jelas santai ya ki.
Duduk ente. Kata anak muda ini, lan ajlis, ane nggak mau duduk, ane mau diri. Dikerasin suaranya. Kata ini gurunya, izhab anni ya syaitan. Pergi dari ane wahai setan, katanya begitu. Kata ini guru. Kata ini murid, hada laisa majlisina. Ini bukan majelis kita. Kita pergi yang sono. Pindah majelis. Diri lagi di majelis. Kata gurunya, halla tajlis. Ente mau nggak duduk? Lan ajlis, aneh nggak mau duduk. Astagfirullahalazim. Kata nih guru, astagfirullahalazim. Ya Allah, dosa apa pagi ini ya Allah? Saya ketemu orang begini ya Allah, maafin saya ya Allah. Istighfar dia, astagfirullahalazim. Nah, kata nih orang yang anak muda, ini majelis kita ini. Ya. Bagaimana kita mau belajar tawadu, rendah hati dengan guru yang sombong? Karena karakter itu, akhlak itu menular hadirin. Su'ul khuluq yu'ti. Maaf nih. Karakter itu menular. Dari siapa? Dari orang yang kita ikutin. Dari orang yang kita belajar kepadanya. Nurun tuh karakter. Maka na'udzubillah min dzalik, kalau kita kok dikit-dikit perilaku kita sombong. Angkuh. Ame orang ngerasa lebih baik. Ngelihat orang maaf yang tidak sunnah, yang tidak ngerjain sunnah, rada mengecilkan. Hati-hati itu tertular dari gurunya. Ya. Makanya sebagai pembawa kajian, sebagai seorang guru, ya kita sangat khawatir nih, jangan sampai naudzubillah min dzalik kita ini mewariskan kekerasan hati lewat ceramah kita. Ya. Makanya nih kalau kita milih guru, kalau kata guru saya, ikutin kajiannya 2 bulan, 3 bulan. Jangan langsung ini guru saya, jangan. Ikutin dulu kajiannya seperti apa. Ya, ilmunya seperti apa, sanadnya seperti apa, ya. Baik, itu yang pertama. Ya, kalau kita pengen mengetahui aib diri kita, mendeteksi penyakit hati, harus punya apa? Guru. Saya punya kisah. Ada seorang pengen belajar kepada seorang guru. Kata gurunya gini, sebelum Anda belajar dengan saya, silahkan pergi ke pasar, belikan ikan untuk saya. Jadi ternyata ini orang yang pengen belajar ini seorang bangsawan. Ketika berangkat ke pasar, dibeli ikan, dibawa di dalam kantong, sampai kepada tuh guru, itu guru malah bilang begini, oh sebentar, saya lupa kasih tahu, ikan yang kau beli kau harus bawa dengan tanganmu, bukan dengan plastik. Coba bayangin ya, kita beli ikan di pasar Keramat Jati, tahu Keramat Jati? Ya. Itu kalau kita beli ikan pakai tangan, kita nggak bawa plastik, kira-kira malu nggak tuh? Apalagi kita bangsawan. Rontok harga diri kita. Ketika berangkat dari sana, pulang disuruh balik lagi, dia balik lagi. Dia ke pasar lagi, ambil ikan sebagaimana kata gurunya, pakai tangan dibawa sampai gurunya. Dikasih ke guru, guru ini, yaudah. Kalau begitu engkau layak belajar denganku, kata gurunya. Kenapa? Engkau telah mempelajari ilmu tawadu. Ya, jadi mempelajari ilmu hati itu beda sama ilmu fikih, sama ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Belajar ilmu masalah hati itu harus praktek. Ya. Maaf nih, ada orang kadang-kadang bawaannya kalau ke masjid pengen jadi imam mulu gitu ya. Di sini sih nggak ada, sebenarnya memang ada imam tetapnya di sini ya. Di rumah, di komplek kita, bener gak? Ada gak tuh orang yang dikit-dikit bawaannya pengen jadi imam mulu? Datang langsung di depan. Sorban udah dipasang sama dia begini. Wah. Pokoknya kalau ada qomat, udah muazin udah qomat nih, kagak pakai Pak Imam silakan Pak. Enggak, langsung aja dia maju sendiri. Saya mau tanya, itu penyakit bukan tuh? Nauzubillah. Itu yang kadang-kadang orang jadi risih, hadirin, bener gak? Risih gak sama imam begitu? Nggak mempersilahkan orang lain. Bahkan kadang-kadang, maaf, ada anak muda suaranya lebih bagus, hafalan lebih banyak, tapi nggak dikasih kesempatan. Jamaah ngelihatnya geram nggak tuh kira-kira? Kesel nggak, ya Allah, ini orang udah tua bacaannya nggak bagus, ada anak muda nggak disuruh maju. Kan yang gelisah jamaah. Itu yang saya bilang tadi, penyakit hati yang tahu siapa? Orang lain. Seandainya itu terjadi sama kita, ya, harusnya kita malu hadirin ya. Ya Allah, kok aneh begitu itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, tadi makanya kita harus punya guru. Gurunya itu bahkan nih kalau dalam kajian yang pernah kita sampaikan di tempat lain, para hadirin pernah dengar istilah mukasyafah? Mukasyafah pernah dengar? Orang yang Allah anugerahi pandangan bisa tembus ke hati orang.
Karena dia memandang bukan dengan basor, tapi dengan basiroh, dengan mata hati. Atau yang kata baginda Rasul dalam hadis yang sahih diriwayatkan, ittaqu firasatal mu'min, hati-hati dengan firasatnya orang mukmin, fa innahu yanzuru bi nurillahi azza wajal, karena orang mukmin memandang dengan mata hati, dengan pandangan Allah taala. Nah, jadi untuk mendeteksi penyakit hati itu harus lewat seorang guru. Yang kedua, nggak mesti guru. Yang kedua, lewat siapa kita bisa mendeteksi penyakit kita? Lewat sahabat kita. Saya bilang sahabat bukan teman. Ya. Apa bedanya sahabat dengan teman? Kalau sahabat, orang yang nasihatin kita ketika kita salah, itu sahabat namanya. Tapi kalau teman, rekan, orang yang selalu menyanjung kita dan tidak pernah memberikan nasihat kepada kita, itu rekan, kawan, teman. Saya mau tanya hadirin, udah berapa banyak sahabat kita? Ya. Di grup WhatsApp udah berapa orang tuh? Ya? Banyak. Tapi yang jadi sahabat kita belum tentu ada. Apa buktinya? Kita sering melakukan kesalahan, tapi kadang kita dijelekin sama teman kita di belakang. Itu bukan sahabat, hadirin. Sahabat itu adalah orang yang dengan tidak enak hati membicarakan aib kita di depan kita. Maaf nih Ustaz, antum kalau ngajar kalau bisa lihat-lihat jam dah. Emang kenapa? Antum ngajar kelamaan, udah 2 jam juga jamaah udah pada tidur di belakang. Oh iya, makasih, maafin. Ustaz, aneh tahu antum dari luar negeri. Aneh tahu antum LC. Emang apa sih lulusan Citayam gitu? Aneh, kalau khotbah jangan lama-lama Ustaz. Orang kantor pada pengen makan siang. Aneh tahu antum alim, apalah hadis, apal Quran, cuman jangan semua dibaca. Baca sholat Jumat, baca Al-Baqarah, panjangan Ustaz. Ada orang yang begitu sama kita, itu sahabat kita. Jelas hadirin. Tapi bukan sekedar dia ngasih tahu doang, dia punya ilmu, dia punya basirah, dia punya pandangan tentang masalah hati itu. Jadi kita bisa tahu dari teman kita. Maka beruntung kita kalau kita punya seorang teman yang bisa mengingatkan kita di jalan Allah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah berkata gini, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang ngasih tahu aib saya. Maaf nih hadirin nih, kita sama-sama tahu dah. Kita ini kan masing-masing punya pegangan aib orang, bener gak? Si fulan aibnya ini, si fulan aibnya ini. Maaf hadirin, kadang-kadang tuh orang yang punya aib nggak tahu aibnya. Sama, saya juga ngajar begitu juga. Saya suka nanya sama jamaah, sama sopir saya kadang, tadi ngajar gimana? Suaranya jelas nggak? Oh jelas guru. Tadi ada yang nggak paham nggak? Oh paham guru. Artinya saya pengen introspeksi, evaluasi. Jangan sampai saya ngajar ngomong kecepatan, bahasanya terlalu rumit, istilah-istilahnya jamaah nggak tahu, takutnya jamaah nggak nyaman. Itu. Maka kalau ada orang ngasih tahu saya tentang kekurangan cara mengajar saya, cara dakwah saya, ini orang baiknya luar biasa. Ya. Ada jamaah pernah protes begini, Ustaz, kalau ngomong kalau bisa, gitu, jangan terlalu cepat, kasih jeda, biar orang mencernanya mudah. Saya kasih hadiah. Kenapa? Ini orang baik betul dengan saya. Maka ada salah satu makalah dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali bilang gini, kalau ada orang nasihati kita, kawan kita nasihati kita, banyak gak yang marah? Banyak. Alasannya apa? Iya lu benar, cuman yang gua nggak demen cara lu nasihatin gitu, bener gak? Bukan pengennya dinasihatin lembut, halus, kalem, jangan pakai ngegas. Nah ini orang keliru. Kata Imam Ghazali, orang kalau punya aib itu kayak orang di belakang lehernya ada kalajengking. Orang yang di belakang lehernya ada kalajengking, dia nggak tahu ada kalajengking. Temennya lihat, langsung ditepak sama temennya dengan kenceng. Ya. Jatuh nggak tuh kalajengking? Marah nggak orang yang ditepuk? Kenapa ente? Kok nepok aneh? Enggak, tadi di belakang ente ada kalajengking. Kira-kira orang normal terima kasih apa marah?
makasih ya Allah, makasih. Aneh nggak tahu. Nah itu orang yang betul. Jadi kalau kita dinasehatin sama teman kita, mau kenceng kayak caranya, mau pelan kayak caranya, harusnya terima kasih. Itu cara kita mengetahui aib kita. Yang ketiga, kita bisa tahu aib kita dari musuh kita. Itu yang paling dahsyat hadirin. Kenapa musuh kita? Karena musuh orang yang paling tahu aib kurangnya kita. Betul. Yang paling apal jeleknya kita siapa? Musuh kita. Udah punya list ya. Dikumpulin data dari semua orang. Dia ngobrol sini, tahu nggak Haji Bulan tuh? Dia begini. Oh iya, Ana juga punya. Dia pernah bikin masalah begini. Dikumpulin catat sama dia. Oh, dia punya masalah sama dia ini. Dikumpulin, ntar disampein, dibikin status ya. Percuma pakai peci haji, kelakuan kayak setan. Allahu Akbar. Kita baca nih kayaknya nyindir gue ini kayaknya. Bener gak pernah gak begitu? Ngelihat status orang, apalagi nih emang orang kayaknya dikit-dikit kita sholat ke masjid, dibikin status. Giliran naik jabatan aja ke masjid. Kemarin-kemarin kemana aja? Kayaknya berasa kita gitu. Wah kayaknya nyindir gue nih kayaknya. Yang begitu hadirin, tulis, catat. Iya, ini poin buat kita. Ambil ya. Kalau jadi atasan, jangan belagu, jangan sombong. Mentang-mentang punya mobil baru. Wah, catat, tulis, screenshot. Simpen jadi pelajaran buat kita. Besok kita buang tuh sifat-sifat yang jelek itu. Barangkali emang betul omongan dia. Makanya dikatakan dalam sebuah makalah, dalam sebuah hadis, ya, sahib adun akilun khairun min sahibin jahilin. Musuh yang cerdas itu lebih baik daripada kawan yang bodoh. Musuh yang cerdas lebih baik daripada kawan yang bodoh. Ada ilustrasi, ada sebuah kisah. Ada seorang monyet berkawan dengan manusia. CS banget nih orang berdua nih sama monyet. Saking CS-nya makan bareng, tidur bareng. Suatu hari si temennya yang manusia ini tidur. Ketika tidur ada nyamuk nempel di jidatnya. Ini monyet sayang dengan nih manusia. Diambil batu, dilemparin buat ngusir nyamuk. Cuman batunya gede yang diambil. Mati gak? Mati. Niatnya mau apain niatnya? Mau ngusir nyamuk. Cuman karena gak punya ilmu, diambil batu gede, ditimpa kepala temennya, nggak sengaja mati. Niatnya baik atau teman? Baik. Itulah kalau kita punya teman yang bodoh. Teman banyak, nggak punya ilmu, nggak ada manfaatnya buat kita. Mending punya musuh tapi cerdas. Dia bisa baca kekurangan kita dan disampaikan kepada kita dan kita evaluasi kesalahan tersebut. Itu. Ya. Nah, nomor 4 ini yang luar biasa juga. Bagaimana belajar mengetahui penyakit hati? Yang keempat, dengan belajar dari kesalahan orang. Ya. Ini paling sering terjadi kita nih kalau dalam majlisul ghibah, ya, dalam majlis pergibahan. Tuh orang kan kadang-kadang kita lagi duduk nih, ada orang ngomongin orang. Itu nggak bisa dihindari hadirin. Dimanapun tempat ada aja majlisul ghibah. Paling sulit nih menghindari dosa lisan. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dosa lisan itu dosa terbanyak. Kalau dihitung dosa mulut ada 21 dosa. 21. Maka yang paling banyak bikin orang masuk neraka kemaluan sama mulut. Nah, kadang kita suka dengar tuh ada orang ngejelekin orang, ngomongin orang. Contoh nih, ada orang jadi imam. Dia mentang-mentang belajar di PTIQ, belajar di UIN, belajar qiraat sab'ah, itu kalau baca Quran digaya-gayain. Wadduha. Masyaallah. Kita kan bingung ya, orang tertahu ya wadduha kan gitu. Tapi emang betul ada qiraat wadduha ada. Cuman nih orang kalau bahasa katanya mau freestyle, dia mau gaya-gayaan gitu. Jadi imam mau gaya-gayaan, dibaca qiraat ini, dibaca qiraat itu. Ada jamaah komplit ngomongin di belakang. Baru aja belajar qiraat sab'ah, baru aja belajar di PTIQ, di kuliah UIN, udah sok-sokan imam bacanya qiraat lain. Kita dengar tuh. Besok nih kita jadi imam, bakal nggak kayak dia? Enggak. Kita menghindar, jangan sampai diomongin kayak dia. Itu jelek tuh gitu tuh.
Berarti ketika kita mempraktekkan suatu ilmu yang benar di tempat yang salah dan orang akan membicarakan kita jangan ikut-ikutan kayak dia. Kita salah. Contoh misal, ada satu tempat di masjid, imam nggak pakai peci. Dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, imam yang tidak pakai peci atau jamaah sholat yang tidak pakai peci dalam madhab Syafi'i itu kena hukum makruh, hadirin. Ini kalau yang nggak pakai peci aman ya. Ini kalau sini aman. Ini mazhabnya umum soalnya. Mazhabnya Al-Bakri sini mazhab. Ini satu masjid. Jadi imam hadir jadi imam. Kan kalau bisa nih imam paling bagus ya. Kalau kita pilih imam nih yang paling bagus pakaiannya, pakai peci, pakai koko, pokoknya rapi dah gitu. Nah kebetulan nih ada imam sholat nggak pakai peci. Teman saya kebetulan hafiz Quran 30 juz. Ya, di sini ada yang 31 juz. Hebat banget ya. 30 juz jadi imam nggak pakai peci, selesai sholat assalamualaikum warahmatullah, pengurus ambil mic hadirin, kata pengurus, jamaah besok kalau jadi imam pakai peci ya. Salah nggak nih imam? Salah, anggaplah salah. Kita makmum harus belajar dari kesalahan dia. Besok jangan kayak dia gitu. Walaupun secara hukum sah, sholatnya sah, cuman ini nggak tepat. Nah jadi kalau kita pengen belajar tentang aib diri kita, cukup kita liatin orang-orang yang salah. Nggak perlu kita ya belajar bangkrut harus bangkrut, nggak perlu, betul kan? Nggak perlu kita belajar ya mengatasi perzinahan dengan berzina, nggak perlu. Kita cukup melihat orang-orang yang telah salah. Makanya Al-Quran sekian banyak ayat itu banyak berbicara orang yang salah, betul. Para nabi ada kisah kesalahannya. Nabi Adam nomor 1, kisah nomor 1 dalam Quran. Nabi Adam bicara kesalahan nggak? Apa kesalahannya? Makan buah huri. Nah, cuman jangan sampai situ. Allah juga memberitahu bagaimana para nabi menyikapi kesalahan. Nabi Adam ketika makan buah huri bertobat. Ya, apa doanya? Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna fataballahu alaihi. Allah terima taubatnya. Jadi salah itu nggak jadi masalah kalau menyikapinya tidak salah. Masalah akan jadi masalah kalau menyikapi dengan cara yang salah, sehingga masalah yang tak masalah akan jadi masalah. Tapi kalau masalah disikapinya dengan cara yang tidak salah, masalah pun akan tidak menjadi salah. Tapi masalah jikalau disikapi dengan salah, yang tidak masalah menjadi masalah. Nah, masalahnya mana itu di masalahnya itu. Jadi yang nomor keempat ya, belajar dari kesalahan orang. Kita nggak perlu cerai untuk belajar bagaimana rasanya kehilangan. Cukup kita lihat teman kita yang udah cerai, bener gak? Cerita sama dia, ntar dia yang cerita itu. Aneh ditinggal begini sama istri begini. Ya, kita nggak perlu ikut-ikut mencerai buat tahu makna pelajaran dari perceraian. Cukup lihat orang yang salah udah ya. Nah itu jadi ada 4 cara kita bisa mengetahui mendeteksi aib kita. Yang pertama apa tadi? Memiliki guru. Yang kedua memiliki sahabat yang baik. Yang ketiga memiliki lawan yang cerdas. Yang keempat belajar dari kesalahan orang lain. Itu ya cara kita mendeteksi kekurangan diri kita. Kalau sudah kita deteksi kekurangan kita, tinggal kita evaluasi. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebenarnya ada slide ini, cuman kebetulan qadarullah lah ya, Allah pengen antum liatin saya, jangan liatin layar gitu. Baik, mungkin sebelum kita tutup ada yang pengen bertanya atau ada pertanyaan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, udah saking jelasnya ya. Saking jelasnya pulas di belakang. Alhamdulillah. Nah. Baik. Baik. Jadi kesimpulannya ya, untuk belajar ini butuh waktu panjang. Karena membersihkan hati itu enggak seperti membersihkan pakaian, tinggal pakai rinso, putar mesin cuci, bersih, enggak. Tapi bersihin hati ini butuh proses yang panjang. Ya, sampai-sampai para alim ulama menghabiskan waktunya 40 tahun hanya untuk belajar keikhlasan. Kita ngaji udah 40 tahun belum nih?
baru sejam, hampir sejam ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, sehat afiat, hati yang selamat, bersih, mati husnul khatimah. Ala hadihin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu bihaqqil Fatihah. Sirril Fatihah baramatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah, barakallah.